Puluhan delman di alun-alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya dilarang beroperasi selama arus mudik dan balik lebaran. Larangan ini berlaku mulai tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebagai kompensasi, setiap kusir delman akan menerima dana insentif sebesar 3 juta rupiah. Guna menjamin kelancaran arus lalu lintas, selama mudik dan balik lebaran, pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang kendaraan tidak bermotor atau delman beroperasi di jalur-jalur utama dan alternatif mudik. Di Kabupaten Tasikmalaya setidaknya ada 28 delman yang biasa beroperasi di alun-alun Singaparna dan terkena kebijakan ini. Sebagai bentuk kompensasi, setiap pemilik delman akan mendapatkan insentif sebesar 3 juta rupiah. Dana tersebut akan dibayarkan dalam 2 tahap, masing-masing 1,5 juta rupiah sebelum dan sesudah Lebaran. Baik, dalam hal ini kami pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu mengetahui dari hasil analisis dan masukan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan LLAJ, yaitu kepolisian dan di Kabupaten Kota, bahwa ada hambatan dan tundaan yang ditimbulkan oleh beberapa aspek. Di antaranya salah satunya pasar tumpah, parkir di pinggir jalan, kemudian kendaraan-kendaraan yang tidak bermotor. Nah, dari sanalah kemudian ada inisiatif dari Pak Gubernur untuk memberikan kompensasi karena awalnya di Garut sudah pernah melaksanakan itu. Dan setelah diidentifikasi ada beberapa daerah yang memiliki kendaraan angkutan tidak bermotor tadi. Harapannya supaya kegiatan rutin tahunan masyarakat Indonesia yang mudik itu tidak terhambat atau terganggu oleh hambatan-hambatan berupa kendaraan tidak bermotor itu. Itu mungkin awalnya. Pemberian insentif ini diserahkan di Markas Komando Polres Tasikmalaya Kamis 20 Maret 2025. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Barat, secara keseluruhan terdapat 1.126 delman di beberapa daerah yang terkena kebijakan ini, meliputi Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Kabupaten Cirebon. Salah satu kusir delman di alun-alun Singaparna, Riko, berusia 45 tahun, menyatakan bahwa semua kasir delman di Singaparna berkomitmen untuk mematuhi kebijakan tersebut. Hari ini dikumpulkan di sini, Bapak dapat apa, Pak? Di sini ya silaturahmi yang pertama, yang kedua kan kita disuruh untuk menghadapi Idul Fitri ya sampai beres untuk tidak operasional ya Pak. Jadi berhenti istirahat di rumah. Insentifnya ya lumayan lah buat pakan kuda Pak. Berapa Pak? Berapa Pak? Ya 3 juta. 3 juta. Itu cukup tidak buat pakan kuda saja atau dengan buat kita cukup tidak Pak? Ya insya Allah Pak, kita cukupi saja lah. Ini juga udah alhamdulillah. Tapi ya meskipun kompensasi yang diterima lebih kecil dibandingkan pendapatan normal mereka selama periode tersebut, para kusir delman tetap mendukung upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan pada musim mudik dan balik lebaran tahun 2025. Kebijakan pelanggaran operasi delman ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan selama musim mudik dan balik lebaran tahun 2025. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.